bukan sembarangan khutbah. Karena khutbahnya dalam sholat Jumat itu memiliki syarat. Juga memiliki rukun. Lah rukunnya khutbah itu ada 5. Pertama, mengucapkan hamdalah. Atau kata yang diambil daripada kalimat hamdu dan Allah. Alhamdulillah. Atau hamdan lillah. Atau ahmadullah. Dan semisalnya. Kalau diganti nggak boleh. Karena diganti tidak boleh. Harus memakai 2 kata ini. Kata daripada alhamdu atau kata daripada Allah. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Kalau ditambah dengan huruf taukid seperti innal hamdalillah, nggak apa-apa. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua, wasiat bitakwa atau salawat kepada Nabi. Rukun kedua yaitu salawat kepada Nabi. Rukun ketiga, wasiat dengan takwa. Lah salawat dengan Nabi, sebagian ulama berpendapat tidak boleh memakai dhamir. Dhamir itu seperti huruf yang kembali kepada kata sebelumnya. Kalau bahasa Indonesia sepertinya. Sholawat atasnya. Ini sebagian ulama tidak boleh. Harus ada kata Muhammad, Ahmad dan semisalnya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Ada perbedaan. Kita pakai itu boleh, pakai ini juga boleh. Kemudian yang ketiga, wasiat bitakwa. Wasiat bitakwa ini tidak harus dengan lafaz takwa. Usikum wa nafsiyya bitakwa Allah, enggak. Wasiat dengan takwa. Artinya wasiat dengan takwa itu menyampaikan kepada orang-orang untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Intinya dalam lafadznya menganjurkan kepada orang-orang untuk bertakwa, menganjurkan kepada orang-orang untuk menjalankan kewajiban, mewaspadakan kepada orang-orang, melalaikan atau meninggalkan kewajiban dengan mengerjakan larangan. Itu isinya. Nggak harus dengan kalimat usikum wa nafsiyya bitaqwallah, nggak harus. Lah 3 rukun tadi ini, hamdalah, salawat dan wasiat bitaqwa, ini harus dikerjakan, dilakukan di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Khutbah pertama dilakukan, khutbah kedua dilakukan. Ini syarat khutbah atau rukun khutbah yang kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran. Lah membaca ayat ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Membaca ayat Al-Quran ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Lah ayat yang dibaca ada yang mengharuskan 1 ayat yang memahamkan. 1 ayat. Harus 1 ayat. Nggak cukup setengah ayat. Seperti contoh misalnya dia baca wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini setengah ayat, nggak sampai setengah ayat. Nah, sebagian nggak boleh. Harus 1 ayat. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh setengah ayat, yang penting memahamkan. Ya, boleh setengah ayat, yang penting memahamkan. Nah, seperti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, ini setengah ayat atau nggak sampai setengah ayat, tapi memahamkan. Tapi kalau nggak memahamkan nggak boleh. Walaupun panjang tapi tidak memahamkan, tidak boleh.
Lah afdalnya dibaca ayat itu di antara khutbah pertama dengan kedua. Jadi di akhir khutbah pertama, afdalnya di akhir khutbah pertama. Jadi boleh dilakukan di khutbah pertama, boleh dilakukan di khutbah kedua, tapi afdalnya dilakukan sebelum menutup khutbah yang pertama. Kemudian yang terakhir, doa untuk orang-orang mukmin, laki maupun perempuan. Ya. Lah doa ini di khutbah kedua. Khutbah kedua. Nah, seperti Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat atau semisalnya. Ini harus di khutbah kedua. Lah 5 ini harus dikerjakan. Ada yang dikerjakan di dua khutbah, ada yang di salah satu khutbah, ada yang di khutbah terakhir. Yang penting dikerjakan. Kalau ditinggalkan tidak ada. Misalnya yang 3 pertama, alhamdulillah, wasiat, sholawat. Ini kalau tidak dikerjakan di khutbah pertama, sekalipun dikerjakan di khutbah kedua, nggak sah. Ditinggalkan, nggak sah khutbahnya. Lah kalau tidak sah khutbahnya, mau tidak mau sholat Jumatnya nggak sah. Karena sahnya sholat Jumat itu tergantung dengan sahnya khutbah. Khutbah nggak sah, sholat Jumatnya nggak sah. Ini yang pertama, rukunnya khutbah. Kemudian syaratnya khutbah itu harus didengarkan oleh orang yang Jumatan. Minimal yang mendengarkan itu 40 orang. 40 orang. Harus mendengarkan khutbah. Lah yang didengarkan apa? Dari awal sampai akhir? Tidak. Yang didengarkan hanya rukunnya. Yang didengarkan hanya rukunnya. 5 tadi itu. Harus didengarkan oleh 40 orang. Ya. Kalau tidak didengarkan oleh 40 orang, maka tidak sah. 40 orang. Nah, harus mendengarkan rukun khutbah. Tidak harus dari awal sampai akhir, rukunnya. Yang penting itu rukunnya. Makanya khutbah Jumat itu sebetulnya cukup. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli rabbika wanhar, syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa duduk dia. Bangun lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya. Cukup. Sah sudah. Justru kalau panjang khutbahnya, sembahyangnya singkat, itu berarti orang yang nggak ngerti. Nah sekarang banyak model gitu. Khutbahnya panjang. 15 menit sampai 20 menit. Sholatnya Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun. Wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Rakaat kedua Allahu Akbar. Setelah Fatihah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini berarti orang nggak ngerti. Orang nggak belajar itu. Orang yang nggak tahu itu. Nah sekarang banyak khotib model gitu. Nanti kadang di ayat surat rakaat pertama, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun. Nanti surat kedua, wadduha misalnya, itu orang nggak ngerti. Nabi sudah mengatakan itu. Katanya Nabi, tanda orang yang ngerti dalam sholat Jumat, tanda orang yang ngerti dalam sholat Jumat, khutbahnya singkat, sholatnya panjang.